Baiklah pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dampak dari kebijakan Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga acuan dari 5,0% menjadi 5,5%. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Ihsan Hajri. Halo, selamat siang Bapak Ihsan. Selamat siang Mas Arul, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak mengawali perbincangan pada siang hari ini dengan kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 5,0% menjadi 5,5%. Dari pengamatan Bapak seperti apa Bapak melihat hal ini? Ya, terima kasih. Jadi kita tahu memang saat ini rupiah sempat tertekan ya di nilai tukar 18 ribuan. Ya. Itu perlu kebijakan moneter yang memang itu diperankan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sempat menaikkan BI rate dari 4,75, 5,25 dan sekarang 5,5%. Tentu dengan kebijakan ini kita sudah mulai merasakan bahwa dolar sudah mulai menguat sebenarnya Mas Arul dan Bapak Ibu ya. Cuma memang ada beberapa hal yang memang akan menjadi konsekuensi. Yang pertama memang rupiah terselamatkan gitu ya, di mana mulai rupiah mengalami penguatan dari tekanan dolar AS dan juga dengan semakin tingginya tingkat suku bunga, semakin menarik instrumen-instrumen investasi yang ada di Indonesia, seperti investasi dalam bentuk surat berharga, deposito, dan lain-lain. Sehingga banyak kembali dana masuk khususnya dari luar yang masuk ke Indonesia atau menahan cash outflow untuk tidak keluar dari Indonesia. Ya Bapak, namun faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga dari bunga acuan menjadi 5,5%, Bapak Ihsan? Ya, yang pertama kita takut kalau ini nilai tukar rupiah terus melemah, itu nanti ada yang namanya inflasi sebenarnya, Mas Arul. Dan inflasi yang paling ditakutkan adalah inflasi impor, ya, di mana karena kita masih banyak mendapatkan bahan baku itu dari impor, harga bahan baku itu bisa naik. Ketika harga bahan baku naik, itu harga jual barang-barang dalam negeri itu akan meningkat. Dan itu salah satu pemicu nanti ada inflasi. Sehingga mau tidak mau saat ini jangka pendek, memang BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5%. Walaupun ada dampak positifnya tadi, ya menguatkan rupiah, dan walaupun ada juga dampak negatifnya. Termasuk salah satunya potensi kenaikan suku bunga pinjaman, gitu ya. Baik itu nanti pinjaman properti maupun pinjaman lain seperti itu. Baik Bapak, namun jika kita berbicara sejauh mana dampak ekonomi global terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Ya, kalau kita lihat dengan ada kondisi ini, ya, memang ini kita berharap ini kebijakan jangka pendek. Karena nanti harapannya jangka menengah, jangka panjang, Bank Indonesia dan pemerintah juga dalam segi fiskal gitu ya, itu bisa membuat struktur fundamental keuangan kita lebih kuat lagi. Sehingga kenaikan suku bunga ini bukan satu-satunya way out, itu harapan kita. Ya ini adalah jangka pendek. Yang pertama, biaya pinjaman akan meningkat. Kita tahu beberapa pinjaman yang sifatnya floating rate, ya seperti properti, mungkin juga kendaraan dan beberapa kredit lain itu akan meningkat. Hingga ada potensi perusahaan maupun individu itu akan memiliki pengeluaran lebih untuk membayar bunga. Dan perusahaan itu akan mengalami namanya spread margin yang lebih tipis. Karena laba perusahaan tergerus karena adanya kenaikan bunga pinjaman. Yang kedua, adanya potensi ekspansi bisnis yang melambat. Kita tahu antara kredit dan usaha itu dua hal yang sangat saling membutuhkan. Usaha membutuhkan kredit untuk sebagai modal kerja gitu ya, atau investasi. Ketika tingkat bunga BI naik, suku bunga simpanan naik, mau tidak mau, biasanya tingkat bunga untuk pinjaman juga akan naik. Sehingga biaya kredit akan semakin mahal. Kita tahu kredit itu adalah salah satu yang bisa membantu modal usaha, membantu perputaran ekonomi. Sehingga kalau nanti kenaikan kredit itu melambat, itu dikhawatirkan akan menurunkan ekspansi usaha, termasuk UMKM juga. Jadi itu dampak negatifnya, Mas Arul. Ya, Bapak, memang terdapat dampak positif dan negatif terkait kenaikan suku bunga acuan ini.
salah satunya untuk mengendalikan inflasi. Namun apakah dengan suku bunga acuan dinaikkan ini juga tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bapak Ihsan? Ya, saya sependapat ya bahwa dengan adanya strategi jangka pendek ini, menaikkan suku bunga ini akan menjaga stabilitas makroekonomi kita. Ya, kita tahu ini bisa membantu mengurangi inflasi impor, menjaga cadangan devisa kita, ya, termasuk kita banyak memberikan subsidi kayak bahan bakar, gitu kan. Ketika bahan bakar tadi rupiah tadi melemah, itu semakin bengkak subsidinya, sehingga devisa kita bisa tergerus, gitu ya. Menurunkan risiko krisis mata uang juga. Dan ini juga jangka pendek, ini bisa meningkatkan kembali kepercayaan investor. Karena nanti investor asing akan lebih percaya kepada bank sentral kita adalah menjaga stabilitas kita, bahwa Bank Indonesia itu secara proaktif jaga stabilitas. Dan dampak positif ketiga adalah menahan adanya cash outflow atau capital outflow, adanya modal yang keluar dari Indonesia. Dengan tingkat suku bunga BI yang meningkat, harapannya gitu ya, nanti pasar keuangan jadi lebih banyak yang membeli ke situ Indonesia dan banyak yang membeli dalam bentuk rupiah dan orang melepas dolar karena dianggap investasinya menarik karena tingkat bunganya tinggi. Baik, Itu Bapak. positifnya. Ya, jadi dari pengendalian inflasi serta meningkatkan stabilitas rupiah. Namun jika kita berbicara mengenai bagaimana dampak kebijakan ekonomi ini terhadap ekonomi masyarakat kelas menengah ataupun bawah, Bapak, terutama bagi dunia usaha, pelaku UMKM dan sektor-sektor yang bergantung pada pembiayaan kredit, bagaimana Bapak Isa dapat melihat hal ini? Ya, satu sisi ada beberapa usaha itu diuntungkan, Mas Arul. Khususnya usaha-usaha yang diekspor, gitu ya. Ketika dia misalnya ekspor, impor, dia mengimpor bahan baku itu jadi lebih murah, gitu ya. Dan kemungkinan ketika nanti investor tadi banyak lebih percaya, lebih banyak nanti orang yang membeli barang-barang di kita, ya. Itu juga salah satunya. Kemudian dari sisi juga tadi kredit yang lebih mahal ini akan berpengaruh kepada jasa-jasa kuliner, perdagangan gitu ya, dan juga beberapa usaha-usaha terdampak, termasuk UMKM. Dan biasanya tadi beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi seperti adanya kredit mobil ataupun properti itu akan melambat biasanya. Ini dampaknya. Yang mungkin harapannya mungkin kan pemerintah sedang mencanangkan nih gerakan misalnya kepemilikan rumah yang masif gitu ya. Nah, dengan adanya peningkatan suku bunga ini bisa saja nanti menghambat program pemerintah yang lain, seperti pemberian kredit pemilikan rumah tadi. Orang jadi tahan-tahan dulu nih, karena suku bunga kredit lagi tinggi. Sehingga bisa jadi nanti usaha di sektor properti, rumah, ruko, dan lain-lain itu menghambat dan bisa menghambat gerakan kepemilikan rumah yang memang dicanangkan oleh Kementerian Perumahan saat ini gitu ya. Termasuk juga beberapa investasi swasta itu bisa berpotensi tertunda. Karena apa? Karena adanya ekspansi biaya yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga orang akan wait and see dulu. Apakah kebijakan ini bertahan lama atau bertahan sementara? Seperti itu Mas Adul. Ya, baik Bapak, terkait dengan hal tersebut, namun jika kita berbicara mengenai kebijakan suku bunga ini, apakah dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan berpendapatan tinggi dan juga masyarakat yang berpendapatan rendah, Bapak Ihsan? Ya, baik. Kalau masalah disparitas pendapatan ini kita bisa lihat dari dua sisi ya. Kalau kita lihat ya dengan adanya penguatan rupiah, harapannya nanti kan beberapa bahan baku lebih murah. Kita berharap ini akan berdampak sebenarnya ke semua sektor, baik itu usaha kecil, menengah maupun besar. Itu harapan kita. Nah, untuk usaha-usaha yang sangat terkait dengan bahan baku impor, karena rupiah semakin menguat, tentu harapannya harga jual lebih kompetitif, sehingga tidak perlu menaikkan harga. Ya. Tapi untuk usaha-usaha yang nanti dia akan banyak berkaitan dengan mungkin ekspor gitu ya, yang kalau dia bunganya kalau dolarnya meningkat gitu ya, dia akan ada ceruk pendapatan lebih karena adanya selisih nilai tukar. Ini mungkin bisa mengurangi pendapatan mereka. Tuh. Tapi kita berharap kalau bahan bakunya murah, nilai tukar rupiah kita menguat,
daya beli biasanya meningkat. Nah, itu kita berharap sehingga disparitasnya semakin kecil, Mas Ari. Ya, baik Bapak. Untuk mengakhiri perbincangan pada hari ini, mungkin langkah apa Pak yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah dampak negatif dari kenaikan suku bunga terhadap masyarakat? Ya, baik. Kita berharap ya pemerintah untuk saat sekarang Bank Indonesia itu menggunakan instrumen suku bunga acuan BI ini sebagai cara untuk meredam supaya rupiah menguat jangka pendek terhadap dolar. Tapi ini sifatnya sementara. Karena kalau kepercayaan investor tadi memang ternyata kembali goyang gitu, mungkin karena faktor politik kita, kebijakan fiskal kita, dan penganggaran kita yang mungkin dinilai tidak efisien, bukan tidak mungkin walaupun suku bunga kita dinaikkan, orang tetap nggak mau investasi ke kita. Karena sekarang yang namanya pengusaha, yang namanya investor tuh pengen cari untung. Maka dia tinggal cari nih, oh ketika Amerika, The Fed memberikan suku bunga tinggi, orang akan pindah ke sana. Orang narik dana dari Indonesia pindah ke Amerika. Nanti ketika Amerika lagi gonjang-ganjing, dia akan pindah ke Indonesia seperti itu. Maka sangat penting bagi kita menjaga kondusivitas, itu pertama. Kedua, memastikan bahwa instrumen-instrumen yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan fiskal, ini memang sustainable. Bisa jangka panjang, sehingga tidak hanya seolah-olah adanya nanti isu-isu bahwa pemerintah kita misalnya gagal dalam fiskal. Nah, itu akan berdampak sekali terhadap kebijakan investor yang tentu akan membuat cash outflow semakin tinggi. Jadi kita berharap kalau saya sebagai pengamat, mungkinnya pemerintah mungkin bisa melakukan pemetaan kembali skala prioritas. Mana program-program yang bisa diefisiensikan, mana yang seharusnya tidak diefisiensikan, bisa kembali ke masyarakat, sehingga terjadi perputaran kegiatan ekonomi dan daya beli meningkat. Karena kalau daya beli meningkat, banyak produk yang laku, orang mau investasi ke kita. Tapi kalau daya belinya turun, siapa yang mau gitu ya? Jadi kita berharap pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan, mohon memang benar-benar dikaji secara mendalam, sehingga ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjaga reputasi kita di mata dunia. Sehingga banyak investor yang masuk. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ihsan atas wawancara yang telah dilakukan pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ihsan. Baik, terima kasih.